Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah pada pembelajaran yang keempat. Di pembelajaran kita yang keempat kali ini, fokus pembelajaran kita adalah Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Pemilihan ketua RW di Dusun Dayu telah selesai. Ketua RW yang terpilih adalah Bapak Bakri Widodo. Pak Bakri Widodo akan menjabat sebagai Ketua RW selama 3 tahun. Beliau boleh mencalonkan kembali sebagai Ketua RW setelah selesai masa jabatan. Tahukah kamu mengenai tata cara pemilihan Ketua RW? Simak penjelasan berikut. Ayo membaca. Tata cara pemilihan Ketua RW diatur dalam peraturan daerah. Peraturan tersebut dapat berbeda untuk setiap daerah di Indonesia. Berikut penjelasan mengenai tata cara pemilihan Ketua RW. 1. Pembentukan panitia pemilihan Ketua RW. Kepengurusan panitia ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Berikut merupakan tugas panitia pemilihan Ketua RW. A. Menyeleksi calon Ketua RW. B. Menetapkan calon Ketua RW yang memenuhi persyaratan. C. Menentukan daftar pemilih. D. Menyusun tata tertib pemilihan Ketua RW. E. Menyelenggarakan pemilihan. 2. Pendaftaran calon Ketua RW kepada panitia dan penetapan calon Ketua RW. Calon Ketua RW harus mendaftarkan diri kepada panitia. Setelah pendaftaran selesai, panitia akan menyeleksi calon Ketua RW dan menetapkan calon Ketua RW yang akan maju dalam pemilihan. 3. Penyelenggaraan pemilihan Ketua RW. Pemilihan Ketua RW diselenggarakan oleh panitia. Pemilihan tersebut harus berasaskan luber juldil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketua RW dipilih oleh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat, yakni telah berumur 17 tahun atau sudah menikah. 4. Pelantikan Ketua RW baru. Setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil, maka Ketua RW akan dilantik oleh kepala desa setempat. Ayo menulis. Tanyakanlah kepada kedua orang tuamu mengenai hal-hal berikut. 1. Siapa Ketua RW di daerahmu? 2. Bagaimana cara pemilihan RW di daerahmu? Jelaskan. 3. Bagaimana pelaksanaan pemilihan Ketua RW di daerahmu? Tuliskan jawabannya dalam kolom berikut. Nah, di sana terdapat kolom ya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Contohnya misal nama Ketua RW di tempatku adalah Bapak Budi. 2. Cara pemilihan RW di tempatku adalah dipilih secara langsung oleh warga. 3. Warga berkumpul di balai RW lalu memberikan suara pada bilik suara yang sudah disediakan oleh panitia pemilihan dengan mencoblos gambar calon Ketua RW yang ada dalam surat suara. Calon RW dengan suara terbanyak terpilih menjadi Ketua RW yang baru. Pada masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka dilakukan voting. Pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat, misalnya sebagai berikut. 1. Pemilihan Ketua RT atau RW. 2. Menentukan jadwal siskamling. Dan 3. Menentukan jadwal gotong royong. Dalam pengambilan keputusan bersama tersebut diharapkan adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta tersebut dapat berupa kegiatan berikut. 1. Mengikuti pemilihan Ketua RT atau RW. 2. Mengamati jalannya pemilihan Ketua RT atau RW. Dan 3. Melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ayo menulis.
Sebagai warga sekolah, kamu juga memiliki tanggung jawab kepada sekolah. Tuliskan bentuk tanggung jawabmu terhadap sekolah. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Menjaga kebersihan sekolah. 2. Melaksanakan jadwal piket. 3. Mengikuti upacara bendera. Dan 4. Menjaga hubungan baik dengan semua warga sekolah. Masyarakat di Desa Dayu sangat bersukacita atas terpilihnya Pak Bakri Widodo sebagai Ketua RW. Dayu dan teman-temannya juga turut serta dalam kegembiraan. Bahkan untuk menunjukkan rasa gembiranya, Dayu berpantun. Jalan-jalan membeli selasi, dibuat es aduh segarnya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Iya, mereka sangat senang dengan terpilihnya Pak Bakri Widodo sebagai Ketua RW. Ayo berlatih. Perhatikan pantun yang diucapkan oleh Dayu. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. 1. Jelaskan ciri-ciri pantun di atas. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah pantun bersajak ABAB. Satu bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Dan 2 baris pertama adalah sampiran serta 2 baris berikutnya adalah isi pantun. 2. Identifikasilah sampiran dan isi pantun di atas. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah jalan-jalan membeli selasi, itu sampiran. Dibuat es aduh segarnya, itu juga sampiran. Lalu Ketua RW telah terpilih, itu merupakan isi. Semoga hidup damai sentosa, itu pun isi. 3. Apa amanat pantun di atas? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah sebagai pemimpin, Ketua RW memiliki tanggung jawab terhadap warganya, misalnya memberikan kenyamanan warga dalam menjalani hidupnya dengan damai dan sentosa. Ayo berkreasi, buatlah pantun, lalu tukarkan dengan teman sebangkumu. Identifikasilah ciri-ciri dan amanat pantunnya, tuliskan dalam kolom berikut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah ke toko membeli gitar, suara gitar sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Nah, untuk identifikasi silahkan kalian mengidentifikasi seperti contoh yang sudah diberikan di atas. Program kerja pertama Pak Bakri Widodo adalah mengadakan jalan sehat bagi warganya. Jalan sehat tersebut diadakan pada hari Minggu agar dapat diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Rencananya, jalan sehat akan dilakukan mengelilingi desa dengan menempuh jarak 6 km. Kegiatan jalan sehat berjalan dengan lancar. Warga masyarakat berjalan dengan santai sambil menikmati pemandangan alam serta mengobrol dengan warga lain. Sesampainya di garis finish, warga akan dihibur oleh kesenian daerah sambil menikmati makanan yang telah disediakan. Kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan memengaruhi pembangunan sosial budaya. Selain itu, upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Melalui pendidikan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Berikut contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. 1. Mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. 2. Mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. 3. Turut serta dalam organisasi masyarakat. Ayo menulis. 1. Carilah artikel dari berbagai sumber mengenai aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya. Identifikasilah hal-hal berikut berdasarkan bacaan yang kamu temukan. A. Apa saja aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama, bisa mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Yang kedua, bisa mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Dan yang ketiga, bisa mengembangkan dan mendalami bahasa daerah guna memperkaya nilai kebudayaan. B. Apa pengaruh aktivitas yang mereka lakukan terhadap pembangunan sosial budaya di Indonesia? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah dengan turut serta dalam pembangunan sosial budaya, mereka dapat melestarikan kehidupan sosial budaya yang sudah menjadi warisan kekayaan bangsa Indonesia.
dan dapat mengapresiasi semua pihak yang berperan dalam pembangunan sosial budaya. 2. Sebagai seorang siswa, apa yang dapat kamu lakukan untuk pembangunan sosial budaya di Indonesia? Jelaskan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah dengan mempelajari dan melestarikan kebudayaan daerah kita, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial budaya di lingkungan sekitar tempat tinggal. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD, supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu bagian mana saja yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang informatif dan berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.